Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan hias, mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 2. Bagian A, sarana budidaya ikan hias. Yang pertama yaitu tempat perawatan atau pemeliharaan ikan hias. Jadi tempat atau wadah yang biasa digunakan untuk budidaya ikan hias ini ada berbagai macam. Di antaranya ada akuarium, kolam, bak semen, dan juga kolam terpal. Sedangkan wadah budidaya ikan hias ini harus dipisahkan menjadi beberapa tempat, yaitu tempat pemeliharaan induk, tempat pemijahan, tempat penetasan telur, tempat pendederan, pembesaran, dan penampungan hasil. Yang kedua, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik ini adalah lingkungan yang tidak hidup atau bisa dikatakan benda mati ya. Jadi lingkungan abiotik yang dibutuhkan untuk budidaya ikan hias diantaranya ada air, suhu, derajat keasaman atau pH, kesediaan air, kandungan oksigen yang terlarut, dan kecerahan air. Selain itu juga kandungan nitrit dalam air ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan ikan hias yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan ikan hias. Yang ketiga ada pakan. Pakan untuk budidaya ikan hias ini terdiri dari dua macam, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami diantaranya kutu air, bintik nyamuk, cacing sutra, serangga, katak, dan ikan-ikan yang hidup atau mati. Sedangkan pakan buatan ini berupa pelet. Yang keempat adalah peralatan. Peralatan yang digunakan diantaranya selang, seser atau serokan, ember, dan juga mangkuk. Sebelum disimpan, peralatan-peralatan tersebut harus direndam atau dicuci dalam larutan PK atau larutan kaphorit. Yang kelima, bibit. Ada beberapa perbedaan ciri-ciri induk jantan dan induk betina. Induk jantan ini mempunyai gonopodium, sedangkan induk betina tidak mempunyai gonopodium. Tubuh induk jantan itu ramping, sedangkan induk betina tubuhnya lebih gemuk. Warna sisik induk jantan lebih cerah dibandingkan induk betina. Sirip punggung induk jantan ini lebih panjang dibandingkan dengan induk betina. Dan kepala induk jantan itu besar, sedangkan kepala induk betina itu biasanya agak meruncing. B. Teknik dan penerapan budidaya ikan hias. Yang pertama akan kita bahas adalah ikan cupang. Yang A di sini media budidaya. Jenis media dan peralatan yang digunakan untuk budidaya. Untuk media pemijahan biasanya ember plastik, baskom, dan toples. Sedangkan untuk media pembesaran bisa bak atau kolam semen, plastik atau terpal. Di sini maksudnya kolam plastik atau kolam terpal ya, dan juga akuarium. Sedangkan untuk media pemasaran atau penjualan ini biasanya botol, bisa juga sih toples, akuarium kecil, dan juga ada yang menjual dalam kemasan plastik. Dalam memilih indukan ikan cupang, ini diperlukan kejelian, terutama saat menentukan indukan ikan cupang jantan dan betina. Jenis kelamin ikan cupang ini dapat dibedakan dari sirip-sirip dan warna badan. Perbedaan jenis media dan peralatan budidaya ikan cupang. Untuk sirip, sirip dari ikan cupang jantan ini memiliki jari-jari sirip anal, punggung, dan ekor yang tumbuh sempurna lebih panjang dibandingkan selaput yang menutupinya. Sedangkan pada cupang betina tidak memiliki penonjolan dari jari-jari siripnya. Sedangkan untuk warna badan, cupang jantan memiliki lebih banyak bintik-bintik hitam di punggung, sedangkan cupang betina memiliki sedikit bintik-bintik hitam di punggung.
Dari gambarnya bisa kalian lihat, sebelah kiri itu adalah ikan cupang jantan dan sebelah kanan itu adalah ikan cupang betina. Pada proses pemijahan yang dilakukan yaitu yang pertama menyiapkan wadah yang bersih dan kering, kemudian diisi dengan air ya setinggi kurang lebih 15 cm, masukkan induk jantan, setelah itu induk betina dimasukkan ke wadah yang berisi induk jantan tadi. Maka beri makan secukupnya. Setelah itu induk betina diangkat untuk dipindahkan ke tempat lain. Pembesaran. Dalam pembesaran, ada jenis makanan yang diberikan berdasarkan usia ikan cupang. Ikan cupang yang berusia 7-10 hari, jenis makanannya adalah kutu air yang disaring atau kuning telur yang telah dimasak dan dihancurkan. Cukup sehari sekali. Sedangkan untuk usia ikannya 2 minggu, maka bisa diberikan kutu air 2 kali sehari. Usia lebih dari atau minimal 3 bulan ya, itu dikasih jentik nyamuk yang kecil-kecil. Jenis hama dan penyakit yang menyerang ikan cupang. Yang pertama itu bisa aja ada ular dan burung. Nah, kalau ular sama burung, maka kalau kolam kalian itu besar dan ada di luar ruangan, maka kalian bisa mencegah dengan cara membuat pagar dan menutup kolam. Sedangkan untuk penyakit bintik putih, itu bisa dengan cara mencampur air dengan methylene blue. Selanjutnya, ikan mas koki. Yang pertama dalam memilih indukan, kita harus mengetahui ciri-ciri induk ikan mas koki yang berkualitas baik. Yang pertama syaratnya itu berusia kurang lebih 7 bulan, tubuhnya tidak luka dan tidak cacat, tidak terserang penyakit, dan gerakannya lincah. Ciri-ciri ikan mas koki jantan dan betina yang berkualitas baik. Pada ikan mas koki jantan, sirip dada itu besar dan terasa kasar, terdapat bintik-bintik putih, memiliki organ reproduksi berbentuk oval dan kecil. Sedangkan pada ikan mas koki betina, sirip dada terasa halus dan organ reproduksi berbentuk bulat dan sedikit menonjol. Proses pemijahan. Jika proses pemijahan dilakukan secara buatan, dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon pituitari dengan dosis 0,2 mg per kilogram bobot ikan dengan 1 kali penyuntikan. Proses pemijahan ini sebaiknya dilakukan pada sore hari. Dan ciri-ciri ikan mas koki yang mengalami pemijahan ini adalah ikan induk jantan dan induk betinanya itu saling kejar-kejaran. Adapun pakan ikan hias mas koki dalam pembesarannya itu untuk usia 1 minggu sampai 1 bulan bisa dikasih makan kutu air, 1-2 bulan bisa dikasih cacing sutra, sedangkan 2 bulan ke atas bisa dikasih pelet. Untuk pengemasan atau penjualan ikan mas koki, untuk ikan mas koki yang berusia 5-6 bulan itu yang biasanya siap untuk dipasarkan. Pengemasannya ini biasa menggunakan plastik es itu ya. Plastik es biasanya ditambahkan oksigen. Satu plastik itu biasanya berisi 1 ekor ikan. Tapi bisa juga kalau pedagangnya itu menggunakan botol atau toples. Adapun penyakit yang menyerang ikan mas koki yaitu yang pertama ada dropsy. Dropsy ini disebabkan oleh infeksi bakteri pada bagian organ dalam. Gejalanya tubuh ikan mas koki membengkak, sisik terbuka, dan kotorannya menguntai panjang. Selanjutnya ada penyakit yang namanya busuk sirip. Busuk sirip ini diakibatkan oleh infeksi bakteri. Gejalanya terdapat warna putih di area sirip ekor atau tubuh dan sirip menjadi rontok.
Penyakit selanjutnya ada white spot atau flu ikan. Ini disebabkan oleh infeksi virus. Cirinya atau gejalanya itu terdapat bintik putih pada sisi ikan. Ikan moli. Tahapan budidaya pada ikan moli yang pertama adalah proses pemijahan, kemudian yang kedua ada perawatan benih. Kemudian selanjutnya bisa kalian lihat ini ada ikan gupi. Tahapan budidaya ikan gupi yang pertama itu ada pemeliharaan induk. Calon induk ikan gupi diperoleh sekitar usia 4 bulan dan ukurannya itu 4-5 cm. Untuk proses pemijahannya, ikan gupi bisa digunakan akuarium, panjangnya sih disarankan 80 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 40 cm. Sumber air yang didapat berasal dari sungai atau air sumur yang sudah diendapkan selama 1 malam. Untuk pakan gupi tergantung dari usianya. Untuk anak ikan gupi yang berusia 4-5 hari dapat diberi makan kutu air. Atau bisa juga kuning telur yang sudah direbus dan dihancurkan. Selanjutnya, kalau dia sudah berukuran 2-3 cm, anak ikan gupi ini dapat diberi makan cacing. Setelah berukuran 5-7 cm, dapat diberikan makanan penyakit yang umum menyerang ikan gupi berasal dari jamur dan juga bakteri. Contohnya ada saprolegnia, penyakit bengkak, jamur mulut, penyakit insang. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan dalam video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.